Halo adik-adik, selamat pagi. Kakak juga mau ucapkan selamat tahun baru 2025 buat adik-adik semua. Wah, sekarang kita sudah ada di tahun yang baru. Adik-adik gimana liburannya? Pasti semuanya senang ya, bersukacita ya menikmati liburan sekolah dan juga liburan akhir tahun. Kakak berharap adik-adik semua juga dalam keadaan yang sehat. Dan kita semua bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan terus memberkati, menyertai, bahkan Tuhan mengasihi kita loh dengan memberikan kita semangat untuk tetap bisa mengikuti ibadah pada pagi ini. Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk memuji Tuhan sebagai rasa syukur kita atas kasih dan berkat Tuhan sampai kita bisa berada di tahun yang baru ini. Kita menyanyikan satu pujian, Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Adik-adik, sekarang kakak mau ajak adik-adik semua sebelum kita kembali memuji Tuhan, kita mau berdoa supaya kita semua bisa memuji Tuhan dengan lebih semangat dan bersukacita. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami sungguh bersyukur buat hari ini, minggu pertama di tahun yang baru, kami semua boleh diberikan kesehatan, boleh diberikan sukacita untuk bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu meskipun masih dari rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah setiap kami untuk memberkati kami. Ketika kami memuji Tuhan, kami boleh memuji dengan sukacita dan bersyukur atas setiap kasih Tuhan. Begitu juga ketika kami mendengarkan firman Tuhan, tolong kami semua Tuhan, anak-anak yang ada di rumah untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan kami semua diberkati. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah sekolah minggu kami dari awal sampai selesai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk tebak gambar ya. Ada yang tahu nggak ini gambar apa nih? Cluenya adalah ada beberapa warna di gambar ini, yaitu warna merah, kuning, hijau, atau biasanya lebih lengkapnya disebut Mejiku Hibiniu. Kira-kira gambar apa ya? Ya, betul sekali, pasti kalian bisa tebak nih, gambar ini adalah gambar pelangi. Bagus banget ya, sangat indah ya ciptaan Tuhan yang satu ini. Oke, sekarang tebakan yang kedua, kalian tahu nggak adik-adik?
Ini ada bling 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 bling, biasanya pada malam hari dan muncul di langit. Kalian tahu ya, jumlahnya tuh banyak sekali. Kira-kira apa ya itu ya? Coba tebak gambar apa? Pasti kalian juga tahu jawabannya. Gambar ini adalah bintang. Bintang-bintang memang cuma ada di malam hari ya, yang bisa kita lihat tuh cahaya-cahayanya yang sangat indah. Tapi kalau nggak mendung ya adik-adik. Nah, sekarang tebakan yang ketiga, gambar yang ketiga ya. Tebak ya, kira-kira ini gambar apa nih? Kalau kalian jalan-jalan, mungkin di sekitar rumah kalian ada, atau mungkin juga di rumah kalian ada, atau kalian ke taman. Nah, itu juga bisa berwarna-warni ya. Ada matahari, ada mawar, ada tulip mungkin. Tapi kalau di Indonesia nggak ada sih tulip ya, adanya di Belanda. Ada apa lagi? Ada sepatu. Kira-kira apa ya nama gambarnya ya? Coba tebak. Ya, ini adalah gambar bunga. Cantik banget ya bunganya. Adik-adik tahu nggak, semua ciptaan Tuhan yang tadi kalian sudah tebak itu sangat indah ya. Pelangi, bintang di langit, bahkan bunga-bunga yang ada di taman, bahkan juga di depan rumah kalian mungkin ada bunga. Dan semua terlihat indah, ciptaan Tuhan. Tetapi ada satu hal yang lebih indah lagi dari semua ciptaan yang tadi itu. Yaitu siapa ya? Kasih Yesus. Itu jauh lebih indah dari semua yang Tuhan ciptakan. Kita menyanyikan satu pujian ini sama-sama ya. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Oke adik-adik, sebelum kita kembali memuji Tuhan, sekarang kakak mau bagikan kepada adik-adik satu pujian yang akan kita persembahkan dalam ibadah umum ya di gereja. Nah, kakak mau adik-adik untuk belajar lagu ini. Judul lagunya adalah Seperti Kasih-Mu. Yuk kita dengerin dan belajar sama-sama ya. Memberitakan kabar baik bahwa Engkau mengasihi
Adik-adik, sebagai ungkapan syukur kita atas kasih Tuhan kepada kita dan semua hal yang Tuhan berikan kepada kita, bahkan dunia yang Tuhan ciptakan untuk bisa kita tempati. Nah, sebagai ungkapan syukur itu, kakak mau ajak adik-adik untuk menyanyikan satu pujian yang berjudul Bersyukur kepada Tuhan. Nah, melalui pujian ini kita juga bisa mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan ya adik-adik. Dan kalau adik-adik ingin memberikan persembahan bisa minta tolong mama atau papa untuk transfer atau melalui QRIS. Oke, mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Oke adik-adik, sekarang kakak mau kasih pengumuman ya buat adik-adik. Pengumuman untuk petugas ibadah yang akan dilakukan minggu depan, baik yang PTM maupun yang online. Yuk kita dengerin sama-sama pengumumannya ya. Pengumuman petugas pelayan ibadah sekolah minggu tanggal 12 Januari 2025. Untuk Jimit, cerita firman Tuhan akan dibawakan oleh Kak Rini dan MC-nya adalah Kak Renita. Baca ayat Alkitab oleh Ken, persembahan dan doa oleh Albert, doa firman Tuhan oleh Juan, musik via YouTube dan multimedia adalah Kak Rini. Lalu yang PTM, pertemuan tatap muka, cerita firman Tuhan akan dibawakan oleh Karina, MC oleh Katesha dan Rian, baca ayat Alkitab oleh Bagas, persembahan dan doa oleh Kevin, doa firman Tuhan oleh Benita, musik oleh Kak Al, multimedia oleh Kak Shirley, publikasi dan dokumentasi oleh Kak Irika. Demikian pengumumannya. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita mau sama-sama dengerin cerita firman Tuhan ya, yang akan dibawakan oleh kakak Helena. Tapi kakak mau tanya nih sama adik-adik. Adik-adik tahu nggak berapa hari Tuhan menciptakan dunia ini? Tahukah kamu bahwa Allah menciptakan dunia yang indah ini untuk supaya kita bisa nikmati dan bisa jaga. Karena itu kita juga harus bersyukur ya, dengan cara menjaga dan memelihara semua ciptaan Tuhan, baik itu tumbuhan, tanaman, dan juga semua yang ada di sekitar kita atau di lingkungan kita. Nah, kakak mau sama-sama ajak adik-adik untuk menyanyi satu pujian yang judulnya Hari Penciptaan. Pada hari pertama Allah ciptakan
adik-adik semua, selamat hari Minggu untuk kamu semua. Wah, kita bersyukur ya bisa beribadah dan dengar cerita Alkitab. Sekarang sebelum dengar cerita Alkitab, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur bisa beribadah dan juga bisa dengar cerita firman Tuhan. Berkatilah waktu ini Tuhan dari awal hingga akhir, supaya firman Tuhan yang kami dengarkan bisa kami lakukan dalam hidup kami. Ini doa kami Tuhan, berkatilah waktu ini dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kakak mau ajak kamu untuk baca satu ayat firman Tuhan dulu. Ayo kita sama-sama membacakannya ya. Kita akan membaca ayat firman Tuhan yang terambil di dalam Kejadian 1 ayat 31a. Dikatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Anak-anak, waktu liburan kamu udah pergi kemana saja? Wah, mungkin banyak ya yang sudah pergi jalan-jalan. Sekarang kakak juga mau ajak kamu untuk jalan-jalan. Tapi bukan sembarangan jalan-jalan. Kita mau melakukan perjalanan waktu. Nah anak-anak, jadi kita semua akan menjadi penjelajah waktu. Kita semua akan masuk ke mesin waktu ajaib. Nanti kita akan menuju ke waktu bagaimana pertama kali dunia diciptakan. Ayo semua, kita sama-sama mau masuk ke mesin waktu dan kita akan melihat semua karya Tuhan dan kita akan menebak semua ciptaan Tuhan. Ayo kita semuanya berangkat. Apakah kamu sudah siap? Wah, semua sudah siap ya? Yuk kita masuk bersama-sama. Akhirnya kita sudah sampai. Tapi, loh. Kenapa jadi gelap gulita di sini? Lihat, semuanya gelap gulita. Sekarang, ayo kita tebak bersama-sama. Apa yang Tuhan ciptakan pertama kali untuk mengubah kegelapan ini? Ada yang tahu jawabannya? Kira-kira Tuhan menciptakan apa di hari pertama? Ya, betul sekali. Tuhan menciptakan terang. Pada mulanya dunia ini gelap dan kosong. Tidak ada apa-apa. Lalu Tuhan berkata, "Jadilah terang." Dan tiba-tiba cahaya muncul dan memisahkan gelap dari terang. Tuhan melihat bahwa terang itu baik. Ia memanggil terang itu siang dan gelap itu malam. Begitulah hari pertama dimulai. Wah, sekarang dunia terlihat lebih terang dan indah ya. Oke, sekarang kita mau menuju ke hari kedua. Kita masuk ke mesin waktu dulu ya. Akhirnya kita sampai di hari yang kedua. Apa ya yang Tuhan ciptakan di hari kedua? Kenapa semuanya air? Nah sekarang kamu perlu menebak. Apa yang Tuhan ciptakan untuk memisahkan air di atas dan air di bawah? Petunjuknya adalah warna biru dan biasanya kita lihat ke atas. Wah, biasanya ada di siang hari juga. Kira-kira apa? Ya, betul sekali. Langit. Langit kita berwarna biru ya. Pada hari yang kedua, Tuhan berkata, "Jadilah cakrawala di tengah air yang memisahkan air yang ada di bawah dari air yang ada di atas." Dan begitu terciptalah langit yang luas. Tuhan memanggil langit itu langit dan melihatnya sangat baik. Wah, lihat, langit membuat dunia kita semakin luas dan memukau.
Anak-anak, sekarang kakak mau ajak kamu untuk menuju ke hari ketiga. Kita masuk ke mesin waktu lagi ya. Ayo kita sama-sama masuk. Akhirnya kita sudah sampai di hari yang ketiga. Lihat, bumi ini masih penuh dengan air. Kira-kira apa yang Tuhan ciptakan supaya bumi ini bisa menjadi hijau? Dan biasanya kita bisa temukan di taman. Wah, kira-kira Tuhan ciptakan apa? Ya, benar. Tuhan menciptakan daratan dan tumbuh-tumbuhan. Lihat. Pada hari yang ketiga, Tuhan mengumpulkan air di bawah langit ke tempat yang satu, sehingga daratan itu muncul. Lalu Tuhan berkata, "Biarlah tumbuh segala macam tumbuh-tumbuhan, pohon berbuah dan rumput di bumi." Maka tumbuhlah segala macam tanaman dan buah-buahan di bumi. Tuhan melihat semuanya itu baik. Wah, luar biasa ya. Bumi kita ini menjadi lebih hidup. Oke, sekarang kita menuju ke hari keempat. Ayo kita sama-sama masuk ke mesin waktu lagi ya. Akhirnya kita sudah sampai di hari keempat. Tapi coba lihat ke langit. Sepertinya langitnya masih ada yang kurang ya. Kira-kira apa yang kurang adik-adik semua? Sekarang kita mau main tebak-tebakan. Apa yang Tuhan ciptakan untuk menerangi siang dan menerangi malam? Kira-kira apa jawabannya? Ada yang tahu? Ada yang kelap-kelip juga loh. Ya, betul. Jawabannya adalah matahari, bulan, dan bintang. Itulah yang Tuhan ciptakan pada hari yang keempat. Pada hari yang keempat, Tuhan menciptakan dua benda besar untuk memisahkan siang dan malam. Matahari untuk menerangi siang dan bulan, serta bintang untuk menerangi malam. Tuhan juga menjadikan mereka untuk menandai waktu, musim, hari, dan tahun. Tuhan melihat semuanya baik. Wah, lihat! Langit kita tampak menakjubkan ya dan indah sekali. Sekarang kita akan menuju ke hari yang kelima. Wah, sudah mau selesai ya perjalanan kita. Kita akan masuk ke mesin waktu lagi. Ayo sama-sama kita ikut. Akhirnya kita sampai di hari yang kelima. Suara apa itu? Wow, ada yang tahu itu suara apa? Betul, itu adalah suara ombak. Tapi anak-anak, lihat, lautnya dan langitnya masih kosong, belum ada apa-apa. Kira-kira apa yang Tuhan ciptakan untuk mengisi lautan dan juga langit? Ayo, makhluk hidup apa yang Tuhan ciptakan? Ya, betul sekali. Tuhan menciptakan binatang di laut dan binatang di udara. Pada hari kelima, Tuhan menciptakan semua makhluk yang hidup di laut dan burung-burung yang terbang di langit. Tuhan memberkati mereka dan berkata, "Bertelurlah dan penuhilah air dan langit." Tuhan melihat bahwa semuanya itu baik. Wah, sekarang dunia kita penuh dengan kehidupan ya. Kehidupan di laut dan kehidupan di langit. Nah, adik-adik, sekarang kita mau menuju ke hari yang ke-6. Wah, ini hampir menjadi perjalanan terakhir kita ya. Karena kita akan melakukan perjalanan sampai hari yang ke-7. Sekarang hari yang ke-6.
Oke, kita akan sama-sama masuk ke mesin waktu lagi. Ayo sama-sama kita masuk. Cepet. Akhirnya kita sampai di hari yang ke-6. Wah, coba kita lihat ya. Apa sih yang ada di hari ke-6? Ternyata daratannya masih kosong. Kira-kira apa yang Tuhan ciptakan di hari ke-6 untuk mengisi daratan yang kosong ini? Wah, makhluk hidup apa yang Tuhan ciptakan? Ada yang bisa lari, ada yang bisa memanjat, dan lain sebagainya. Dan di hari ke-6 Tuhan ciptakan ciptaan yang paling spesial yang kayak kita loh. Ada yang tahu nggak jawabannya apa? Ya, betul sekali. Tuhan menciptakan binatang-binatang di darat dan juga menciptakan manusia. Kita manusia adalah ciptaan Tuhan. Pada hari ke-6, Tuhan menciptakan segala macam hewan darat seperti sapi, singa, kambing, dan lain sebagainya. Dan akhirnya, Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah. Ia menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya untuk menguasai bumi dan memelihara ciptaannya. Tuhan melihat semuanya itu sungguh amat baik. Nah, anak-anak, Tuhan menciptakan manusia dengan sangat istimewa dan Tuhan memberikan tugas khusus untuk manusia, yaitu menjaga semua ciptaan yang ada di bumi ini. Nah, anak-anak, sekarang kita sampai di hari yang terakhir perjalanan kita. Kita akan menuju hari yang ke-7. Ayo sama-sama kita menuju ke mesin waktu lagi ya. Ayo. Anak-anak, akhirnya kita sampai di hari yang ke-7. Kira-kira di hari yang ke-7, Tuhan ngapain ya? Kan semua udah diciptakan. Apa yang Tuhan lakukan di hari yang ke-7? Yang Tuhan lakukan ini bukan karena Tuhan itu lelah atau capek, tetapi karena ciptaannya itu sudah sempurna. Kira-kira apa yang Tuhan lakukan? Ya, betul sekali. Tuhan beristirahat. Setelah Tuhan menciptakan semuanya itu, pada hari ke-7 Ia melihat bahwa semua ciptaannya sangat baik dan sempurna. Tuhan memutuskan untuk beristirahat dan memberkati hari ke-7, menjadikannya hari yang khusus. Untuk itu, kita bisa pakai hari Minggu untuk datang menyembah dan memuji Tuhan yang baik dan mengasihi kita semua. Anak-anak, sekarang waktunya kita untuk pulang. Kita mau kembali ke masa kita sekarang. Ayo kita masuk ke mesin waktu lagi ya. Kita sama-sama masuk. Wah, anak-anak, akhirnya kita sudah sampai ke masa kini. Wah, bagaimana perjalanan kita? Seru banget ya. Kita bisa belajar bagaimana Tuhan menciptakan dunia ini dengan penuh kasih dan sangat sempurna. Tuhan menciptakan langit, bumi, terang, tumbuh-tumbuhan, hewan, bahkan kita dengan sangat luar biasa. Dan Tuhan menciptakan kita dengan sangat spesial ya, dengan sangat istimewa. Kita spesial dan unik karena kita diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah. Artinya kita punya sifat-sifat yang baik dari Tuhan, seperti kasih, kebaikan, murah hati, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, kita istimewa karena kita itu unik. Tidak ada anak-anak lain yang sama seperti kita. Kita berbeda dan itu artinya kita unik dan istimewa. Dan kamu berharga di mata Tuhan.
Kita istimewa juga karena kita bisa bicara sama Tuhan dan kita bisa deket sama Tuhan. Binatang gak bisa, hanya manusia yang bisa. Selain itu, kita istimewa karena Tuhan memberikan tugas khusus untuk kita semua. Yaitu apa? Menjaga semua ciptaannya. Nah, coba pikirkan. Kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan untuk menjaga ciptaan Tuhan? Nah, walaupun kamu masih kecil, kamu bisa menjaga loh ciptaan Tuhan, menjaga lingkungan hidup kita. Seperti, 1, nggak buang sampah sembarangan. Kalau buang sampah, langsung di tempat sampah. Dan kalau melihat ada sampah yang terbuang sembarangan, kita juga bisa memungutnya dan taruh di tempat sampah. Dan yang kedua, kita bisa memelihara ciptaan Tuhan, yaitu dengan memelihara dan sayang hewan peliharaan kita. Misalnya hewan peliharaannya itu adalah anjing, kucing, ikan, dan lain sebagainya. Kamu kasih makan, jangan disiksa ya, atau jangan sampai dibiarin kelaparan, harus disayang. Begitu juga kalau kamu punya tanaman di rumah, kamu bisa siram dan merawatnya supaya bisa tumbuh subur dan tumbuh dengan baik. Dan yang ketiga, kamu bisa merawat ciptaan Tuhan dengan cara hemat energi, yaitu tidak boros listrik. Dan kamu juga bisa hemat air ya, jangan dibuang-buang airnya. Nah, semua itu adalah cara-cara yang bisa kita lakukan untuk menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Ingat, Tuhan sudah ciptakan dunia ini dengan sangat indah dan juga sempurna. Anak-anak, sekarang kita mau ayat hafalan. Ayat hafalan kita terambil di dalam Kejadian 1 ayat 31a. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Sekali lagi ya, Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Sekarang untuk tugas kamu di rumah. Kira-kira tugasnya apa ya? Nah, untuk tugas kamu di rumah, kamu bisa ambil foto satu ciptaan Tuhan yang paling kamu syukuri. Kalau untuk kelas kecil, kamu bisa foto diri kamu dengan ciptaan itu ya. Kamu bisa foto dengan binatang, hewan, mungkin dengan terang, mungkin dengan langit, dan lain sebagainya. Kita sudah tahu ya ciptaan-ciptaan Tuhan ada apa aja. Nah, untuk yang kelas besar, kamu bisa foto juga satu ciptaan Tuhan yang paling kamu syukuri. Tapi khusus kelas besar, perlu tulis alasannya ya. Oke anak-anak semua, demikian untuk cerita Alkitab kita hari ini. Kita akan doa tutup bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk cerita Alkitab hari ini. Kami bersyukur Tuhan sudah menciptakan kami dan dunia serta isinya dengan sangat baik dan sangat sempurna. Kami percaya ciptaan Tuhan itu sungguh-sungguh sangat istimewa dan sangat baik. Ajar kami untuk juga menghargai dan juga memuliakan Tuhan dengan menjaga ciptaan Tuhan, menjaga lingkungan ini. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap anak-anak, walaupun masih muda, masih kecil, kami bisa melakukan hal-hal yang baik untuk dunia ini. Walaupun hal-hal yang sederhana, tetapi bisa berdampak baik untuk dunia ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke anak-anak semua, demikian untuk cerita Alkitab kita hari ini. Terus semangat beribadah kepada Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati.